Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depa Yusmita, NPM A1J022003 dari kelas 2A, Prodi Pendidikan Non Formal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bogor. Di sini saya akan membahas bab 6, yaitu konsep manajemen pendidikan tinggi yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Topik yang akan saya bahas dari bab konsep manajemen pendidikan tinggi ini ada 5. Yang pertama, konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang ketiga, manajemen perguruan tinggi. Yang keempat, dimensi makna perguruan tinggi. Dan yang terakhir, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Yang pertama, konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Atau dengan kata lain, menurut penulis, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Yang pertama, konsep pendidikan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto tahun 2006, pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Yang kedua, konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pembahasan yang kedua yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksud untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang pembahasan ketiga, manajemen perguruan tinggi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan perlu dilakukan untuk perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang menentukan hidup mati dan berkembang tidaknya suatu universitas. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik sendiri-sendiri. Yang ketiga, penggerakan atau aktuanting. Tugas penggerakan atau aktuanting adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Fungsi penggerakan meliputi memberikan motivasi, memimpin, menggerakkan, mengevaluasi kinerja individu, memberikan imbalan jasa, mengembangkan para manajer dan lainnya. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Fungsi pengawasan tidak harus dilakukan hanya setiap tahun, tetapi justru harus secara berkala dalam waktu yang lebih pendek, misalnya setiap bulan, sehingga perbaikan yang perlu dilakukan tidak terlambat dilaksanakan. Pembahasan yang keempat, dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama, dimensi etis. Dalam konteks pencarian kebenaran secara umum, universitas mempunyai kebebasan akademik. Kebebasan akademik berakar pada martabat manusia yang mempunyai kebebasan internal atau kebebasan dasar dalam pribadinya. Peran universitas pada perlindungan martabat manusia serta pada tanggung jawab moral, penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah beberapa contoh dimensi etis dari makna perguruan tinggi. Yang kedua, dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, para dosen harus selalu berusaha meningkatkan
para mahasiswa dirancang untuk berpikir secara kritis, sistematis, dan taat asas serta mau dan mampu belajar sungguh-sungguh. Yang ketiga, dimensi pendidikan. Di dalam pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tidak ada peraturan, kurikulum, atau tidak ada struktur atau sistem. Yang ada adalah perjenjangan, pengaturan, perencanaan, struktur, dan sistem mengenai pembelajaran. Pendidikan dapat diberikan baik dalam kurikulum intra, kurikulum ekstra, maupun kurikulum tersembunyi. Pada dimensi sosial, perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat melalui pengajaran dan penelitian. Perguruan tinggi diharapkan memberikan sumbangan dalam memecahkan berbagai problema yang sedang dihadapi masyarakat, seperti kekurangan pangan, pengangguran, kekurangan pemeliharaan kesehatan, ketidakadilan, kebodohan, dan lainnya. Dan yang kelima, dimensi korporasi. Perguruan tinggi memiliki mengelola berbagai sumber daya seperti manusia, barang-barang, peralatan, keuangan, dan metode. Dari yang terakhir, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Menurut Atkinson, tahun 2011, globalisasi bagi perguruan tinggi merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang monopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi dan dari suatu institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi yaitu yang pertama, tantangan pada pengelolaan. Gaji dosen asing yang begitu tinggi tampaknya sulit bersaing dengan perguruan tinggi dalam negeri. Yang kedua, tantangan pada proses belajar mengajar. Globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dari bertatap muka melalui hubungan personal antara dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan non-personal melalui internet dan video jarak jauh. Yang ketiga, tantangan pada pendidikan nilai. Globalisasi yang tidak sempurna yaitu tidak lengkap tetapi berjalan terus justru meningkatkan perbedaan antar negara dan menambah ketidakseimbangan dalam segala bidang ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Globalisasi yang tidak dikendali membawa ancaman dan ketakutan yang memang dapat dimengerti